Selamat pagi, nama saya Maria Davina, kelas 11 IPS dari SMA Mardiwana Serang, akan menjelaskan tentang pengangguran dan pengangguran di masa pandemi ini. Yang pertama yaitu pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan seseorang yang tidak punya pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau orang yang sedang mempersiapkan usaha baru. Jenis pengangguran dibedakan menjadi dua, yaitu pengangguran berdasarkan faktor terjadinya dan pengangguran berdasarkan cirinya atau lamanya waktu kerja. Jenis pengangguran yang pertama yaitu menurut faktor penyebab terjadinya. Ada 4 jenis dan yang pertama yaitu adalah pengangguran konjuktur atau siklis, yaitu pengangguran yang terjadi akibat turunnya kegiatan perekonomian. Cara mengatasi pengangguran ini yaitu eh, pemerintah dapat memperluas daya beli masyarakat, juga dapat memperluas pasar, barang, dan jasa. Yang kedua yaitu pengangguran struktural. Pengangguran ini yaitu diakibatkan oleh perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Cara mengatasinya yaitu dapat meningkatkan mobilitas kerja, mendirikan industri padat kerja, juga dapat adanya pengadaan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional yaitu adanya kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dengan pelamar kerja. Cara mengatasinya yaitu mengusahakan informasi lengkap tentang penawaran kerja. Yang keempat yaitu pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim. Cara mengatasinya yaitu dengan cara memberikan informasi tentang lowongan kerja lain atau memberikan pelatihan agar memiliki keterampilan sambil menunggu musim yang dinanti datang. Yang kedua yaitu pengangguran menurut cirinya atau berdasarkan lama waktu kerja. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka, yaitu seseorang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua yaitu setengah menganggur, yaitu adalah seseorang yang tidak bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan. Diukur dari jam kerja, penghasilan yang ia dapat maupun produktivitas kerja. Yang terakhir yaitu pengangguran terselubung, artinya saat tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Maksudnya yaitu adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan minat dan kemampuannya sendiri. Pada kasusnya yaitu seseorang yang memiliki lulusan D3 keperawatan, namun ia bekerja di suatu perusahaan. Selain cara mengatasi pengangguran yang disebutkan 4 tadi, ada mengatasi pengangguran siklis, pengangguran struktural, pengangguran friksional maupun pengangguran musiman. Ada kebijakan pemerintah yang dapat mengurangi adanya pengangguran di Indonesia. Contohnya yaitu wajib belajar 9 tahun, program padat kerja, pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan, adanya program transmigrasi, dan program nasional pemberdayaan masyarakat, dan masih ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat mengatasi angka pengangguran di Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 pada masa ini, perekonomian di Indonesia semakin lama semakin turun dan angka pengangguran semakin lama semakin naik. Yang dikutip dari detik.com pada tanggal 1 September 2020 lalu, pengangguran di Indonesia sudah mencapai 10 juta orang. Faktor yang mendukung yaitu adanya di PHK dan permintaan pasar yang semakin lama semakin menurun. Data menunjukkan bahwa 1,7 orang terpaksa di PHK dan 1,3 juta orang terpaksa dirumahkan. Pengangguran juga terancam untuk sulit mendapatkan pekerjaan dan sulit untuk membuka usaha karena adanya pemberlakuan PSBB
juga permintaan yang terus menurun. Tetapi ada beberapa orang yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk membuka lapangan kerja mereka, seperti adanya pabrik pembuat masker atau APD yang sangat dibutuhkan pada masa kini oleh masyarakat, terutama para perawat dan dokter di rumah sakit. Hal ini setidaknya atau memungkinkan dapat mengatasi pengangguran yang terjadi di Indonesia yang semakin lama terus meningkat. Demikian penjelasan saya tentang pengangguran dan pengangguran di masa pandemi seperti ini. Jika ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.